Sebelum melanjutkan sesi kali ini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan audiens melalui Instagram wellshare.co. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama dari @yolanwulan_. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajak orang berbisnis melalui media sosial untuk orang yang kita kenal dan tidak kenal. Nah, ini menarik sih. Menurut saya salah satu fenomena dan yang bisa membuat saya ada di seperti ini juga karena adanya social media ya dan era digital yang seperti sekarang. Nah, tapi bagaimana caranya kalau mengajak di media sosial itu biasanya kita lebih ke sharing manfaat instead of kita langsung memberikan atau menjual produk gitu. Jadi kalau misalnya memang mau lebih engage, kita bisa sharing manfaat terlebih dahulu. Nah, terus ada pertanyaan bagaimana berbisnis melalui media sosial dengan yang tidak kenal. Nah, ini menariknya adalah saya itu adalah seorang blind prospect dari upline saya. Jadi orang yang mengajak saya pertama kali itu saya sama sekali tidak kenal dan bagaimana caranya dia untuk mengajak saya adalah dengan berkenalan. Kayak kalau misalnya kita lagi ketemu face to face, cara yang kita lakukan adalah apa pertama? Pastinya kenalan dulu ya. Nah, itulah hal pertama yang harus dilakukan, perkenalan. Nah, semoga menjawab dan nanti akan aku jelaskan juga di slide. Kemudian yang kedua dari @muda_lawan_corona. Persuasi seperti bagaimana yang biasanya dipakai boleh dicontohkan. Nah, ini juga menarik nih pertanyaannya, bagaimana persuasi yang dipakai? Saya memiliki metode pendekatan yang berbeda. Kenapa? Karena kalau misalnya saya memiliki satu metode yang sama kepada semua orang, pasti akan berbeda-beda juga kebutuhan setiap orang. Dari di HDI sendiri kita memiliki banyak benefit. Banyak benefitnya misalnya in term of uang, income, kemudian ada jalan-jalan gratis, ada ini tuh bisa diwariskan. Nah, saya harus melihat sendiri bagaimana karakter orang yang saya ajak bicara. Jadi persuasi yang saya gunakan juga pastinya berbeda. Semoga menjawab. Kemudian yang ketiga ini dari Felicia Elfrista. Nah, kalau aku orangnya introvert dan kurang bergaul, apakah cocok untuk join bisnis MLM atau jaringan pemasaran? Nah, ini pertanyaannya juga menarik dan saya sendiri sudah menjadi bukti dan memiliki banyaknya testimonial bahwa rekan-rekan kerja saya yang berada di HDI itu adalah bukan orang yang ekstrovert atau yang mudah bergaul, tapi karena adanya pendidikan yang berjenjang yang diberikan oleh HDI, maka mereka bisa menjalani bisnis ini dan bisa cocok dan mendapatkan income yang mereka inginkan. Semoga menjawab. Nah, kemudian saya akan menjelaskan perbedaan MLM dan money game. Oke, nah perbedaan MLM dan money game. Nah, MLM itu tergabung dalam APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Untuk masuk ke dalam APLI sendiri itu harus melewati prosedur yang ketat dan beberapa verifikasi. Kemudian tidak menggunakan sistem binari. Sistem binari itu adalah yang kanan kiri harus seimbang. Nah, itu adalah contoh MLM yang murni. Sedangkan kalau money game umumnya menggunakan sistem binari. Kemudian yang ketiga, tidak membatasi perekrutan agen atau jumlah agen yang direkrut. Nih, aku mau tanya ya sama rekan-rekan yang ada di sini. Kalau kita mau memiliki bisnis, maunya punya 1, 2, atau lebih. Pasti maunya punya berbagai banyak cabang kan. Nah, sedangkan di money game atau di yang bukan MLM murni, mereka biasanya membatasi perekrutan agen yang boleh bergabung. Nah, kemudian nomor 4, adanya produk atau jasa yang diperjualbelikan dan kualitas produk tidak perlu diragukan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah yang nomor 5. Karena kalau misalnya ada produk atau jasa yang diperjualbelikan tapi tidak ada kualitasnya, berarti tidak ada yang namanya repeat order. Sedangkan yang kita cari di sini setiap kali untuk mendapatkan bonus itu dengan adanya barang yang terjual. Nah, kemudian ini adalah
berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, komisi atau bonus yang dibayarkan adalah komisi dari penjualan produk yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah hanya daftar satu nama untuk satu keanggotaan. Nah, ini maksudnya adalah apa? Pasti rekan-rekan pernah lihat ya kalau misalnya di MLM atau money game yang lain, itu yang tidak murni, satu orang boleh nih namanya Destriana 1, Destriana 2, Destriana 3. Nah itu menandakan apa? Menandakan sebetulnya bahwa kita lagi yang kerja. Kita lagi yang memplot orang-orang itu untuk agar akhirnya kita mendapatkan bonus. Nah kemudian berikutnya ada lagi adanya sistem pendidikan yang berjenjang untuk mengajarkan Anda semua yang baru bergabung menjadi seorang pengusaha atau professional networker. Nah ini penting sekali ya karena banyak dari money game itu hanya kelas-kelas motivasi tanpa adanya strategi yang diberitahu, tanpa adanya konsultasi. Jadi member itu tuh dibiarkan saja. Kemudian ini yang paling penting sih menurut saya karena tadi sudah dilihat di awal bahwa di sini di MLM itu bukan yang bergabung di awal yang pasti berhasil, tetapi yang aktif mengerjakan bisnisnya yang akan mendapatkan pendapatan lebih besar. Jadi MLM itu memiliki bisnis plan yang sangat fair. In contrary, di money game sudah bisa dipastikan bahwa yang bergabung di awal itu adalah yang memiliki keuntungan paling besar. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk bisa memilih dan sekarang sudah bisa membedakan antara MLM dan money game. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana strategi Anda sebagai user MLM mengembangkan jaringan pemasaran yang Anda miliki agar menjadi lebih luas lagi? Bagaimana meyakinkan dan mendapatkan banyak downline di bisnis ini? Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat umum terjadi dan sistem ini sudah kita lakukan dari sejak dahulu kala, yaitu yang harus kita pastikan apakah sistemnya berjalan. Saya analogikan kita lagi ada di sekolah, kalau kita menjalani sistemnya dengan benar, masuk kelas, kita belajar, kita bisa lulus dengan nilai yang bagus atau bahkan cum laude. Kemudian kalau misalnya kita tidak mengikutinya, nah nanti kita bisa adanya di DO. Nah inilah yang menjadikan salah satu bagaimana orang itu bisa berhasil di bisnis MLM dengan satu kata, yaitu sistem. Apakah orang tersebut mengikuti sistemnya atau tidak. Nah dan kita ini sekarang di keadaan yang seperti ini dimudahkan dengan adanya era digital. Dulu sebelum adanya digital meeting, kita harus bertemu orang satu-satu ngetok rumahnya, kemudian harus adanya perjalanan untuk bertemu dengan sekelompok orang. Nah, tapi bedanya dengan era digital seperti sekarang, kita bisa langsung bertemu dengan banyak orang dan kita bisa langsung belajar di dalam waktu yang cukup singkat dan efektif. Apa perbedaan MLM lain dengan bisnis HDI? Nah, saya senang nih dengan pertanyaan seperti ini. Karena HDI itu adalah MLM yang murni, bukan money game, binary atau yang kita dibatasin cuma 2-2, ataupun Ponzi, penipuan. Kemudian di HDI memiliki support system yang memberikan sistem pendidikan yang berjenjang. Ini juga membuat saya semakin yakin. Jadi apa yang saya lakukan itu semuanya sudah ada sistemnya dan saya juga bisa mempelajari lebih lanjut lagi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Nah, ini juga membuktikan bahwa support system atau edukasi yang ada di HDI adalah salah satu faktor yang membuat bisnisnya bertahan. Sudah diceritakan ya sebelumnya bahwa HDI ada di Indonesia di tahun 1994. Kemudian ada krisis moneter di tahun 1998 tapi HDI masih bertahan. Dan di tahun 2000-an ada krisis internasional, HDI malah membuat dan membeli gedung di Menteng. Itu yang menandakan bahwa bisnis ini memang bisa menjadi solusi untuk krisis. Kemudian last but not least ini yang membuat hati saya juga tergerak,
Di HDI itu mengajarkan dan membuat kesejahteraan sosial dan finansial untuk bagi enterprisernya. Dan salah satu caranya adalah melalui sekolah gratis, yaitu sekolah gratis Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu Malang. Jadi yang kita jual itu barang-barang yang sehat, berkualitas, produk suplemen, produk kecantikan yang sudah jelas memang memiliki kualitas. Kemudian kita juga diajarkan untuk bersosial karena HDI ini memiliki Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana membina dan memotivasi downline untuk tetap giat memasarkan produk tersebut? Nah, adanya sistem support system yang sudah disediakan dan sudah teruji dari 25 tahun yang lalu. Ini adalah membuktikan bahwa sudah adanya trial and error, sudah adanya kelas-kelas yang disuguhkan, yang dibuat, yang dibentuk untuk bisa membina downline yang sudah ada. Kemudian adanya edukasi dasar dan pengenalan produk yang lebih dalam tentang bisnis dan produknya. Karena kadang di tempat lain kita itu hanya diajarkan misalnya melalui bisnisnya saja atau tentang produknya saja. Sedangkan di HDI bagaimana cara kita membina orangnya, kita bagaimana tahu tentang produknya, itu semua diajarkan. Dan bagaimana memotivasi downline untuk tetap giat memasarkan produk tersebut dan bisnisnya, ini adalah hal yang menarik menurut saya. Karena bahan bakar motivasi adalah menjadi bukti. Menjadi bukti bisa dilakukan dengan apa? Dengan mengikuti sistem yang sudah ada dan menjalaninya. Oke, ini juga menarik pertanyaannya. Di setiap lini bisnis pastinya ada keunggulan dan kelemahan. Tadi udah ya saya sebutkan banyak sekali keunggulan dari bisnis yang saya jalankan. Selain bisa kerja dari mana saja, bisa bekerja dengan banyak orang, sistem pendidikan yang mendukung. Tapi apakah ada kelemahan dari sistem multi level marketing? Yes, ternyata ada. Nah, orang-orang yang mengikuti MLM biasanya masih terjebak dengan pola pekerjaan atau profesi mereka yang lama. Jadi ini ada buku yang ditulis oleh Eric Worre. Dia menjelaskan bahwa banyaknya orang yang sudah menjalankan bisnis multi level marketing tapi belum menjalankan sistem yang ada dan masih menggunakan pola pekerjaan dari profesi mereka yang lama. Inilah yang bisa menghambat dan menjadi kelemahan dari multi level marketing itu sendiri. Kemudian ditambah lagi modalnya yang sangat minim, yaitu cuma 50.000 tapi bisa mendapatkan potensi bisnis. Jadi kalau misalnya nih di bisnis konvensional kita harus taruh uang atau investasi dalam jumlah yang besar dan kita memiliki projection ROI akan balik modal di dalam jangka waktu tertentu, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sedangkan karena modalnya di bisnis MLM itu sangat kecil, jadi kalau misalnya tidak ada pendidikan yang baik dan tidak ada motivasinya, kadang-kadang orang langsung berhenti saja begitu di tengah jalan. Apabila ada audiens yang ingin menekuni sebuah penawaran MLM, apakah ada beberapa tips singkat untuk mulainya? Yes, ada. Dan ini cukup singkat. Yang pertama adalah harus niat. Nah, niatnya ini untuk apa kita menjalani MLM tersebut. Kemudian harus yakin kepada produknya, yakin kepada perusahaan, yakin kepada diri sendiri, dan kemudian juga harus tekun. Jadi kita harus tekun dan menjalani MLM ini sebagai pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, bisa menghubungi saya di Instagram saya @desriana. Kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang masih tetap menyaksikan saya pada sesi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada wellshare.co yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini dalam memberikan sedikit insight di bidang saya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih.